Hiduplah seorang wanita dari keluarga miskin. Ia lelah dengan kemiskinan dan memutuskan untuk mendapatkan uang dengan cara apapun. Hingga suatu hari, dia menerima undangan pernikahan temannya saat sekolah dulu. Maka, ia pergi dan bayang-bayang tentang ide untuk mendapatkan uang dengan cara apapun terus mendominasi pikirannya. Ketika ia memasuki ruangan, ia menemukan wanita berhias emas berlian di tangan, leher, dan di atas kepalanya. Dan dari sini ia merasakan bahwa kesempatan berharga yang dinantikannya datang. Pada saat itu, muncullah ide jahanam untuk mencuri perhiasan gadis-gadis kecil. Maka, ia bergegas pergi dari aula menuju toko grosir terdekat dan membeli beberapa permen yang disukai anak kecil. Ketika dia kembali, dia mendekati seorang anak yang umurnya belum sampai 4 tahun dan memakai banyak emas. Maka dia menyibukkannya dengan kata-kata dan memberinya makanan sambil mengambil gelang dari tangannya, lalu bergegas keluar dari aula. Pada paginya, dia menjual gelang itu dan ketika dia melihat uang di tangannya, ia memutuskan untuk mencobanya kembali. Dia biasa memasuki pesta pernikahan dengan para tamu undangan seolah-olah diundang. Lalu, mengulangi percobaannya berkali-kali sepanjang tahun tanpa merasa bersalah dalam hati ataupun menyesal. Hingga datang satu malam, ia memasuki aula dan duduk mencari mangsa sampai menemukan seorang anak duduk menjauh seperti tidak terlibat dengan pesta. Maka, ia pergi ke sana dan memberikannya sepotong permen, dan anak itu tersenyum padanya. Lalu wanita itu bertanya tentang namanya dan kelas berapa sekolahnya. Gadis itu berkata kepadanya, "Namaku Asjan, aku kelas 4 di sekolah Al-Siddiq Abi Bakar dan sukses dengan prestasi." Maka dia berkata kepadanya, "Mendekatlah padaku, agar aku bisa beri selamat dan ciuman di kepalamu. Karena kamu pantas mendapatkan yang terbaik." Maka mendekatlah si gadis malang yang polos kepadanya. Dan pada saat itu, tangan kanannya ia regangkan agar bisa melingkari leher Asjan untuk melepaskan kalungnya. Seketika gadis itu merasakan tujuan sang wanita tersebut lalu takut. Gadis itu berkata kepadanya, "Jangan curi kalungku, karena aku seorang piatu dan tidak ada yang akan membelikanku lagi kalung itu." Maka ia menarik tangannya dan terkagum dengan kata-katanya. Tetapi, sebagai manusia yang mati hati nuraninya, ia tetap memutuskan untuk mencoba lagi. Lalu, mengatakan kepada gadis itu, "Jangan takut, gadisku. Aku hanya ingin melihat kalung ini, agar bisa aku belikan putriku yang sama seperti ini." Maka gadis itu percaya. Lalu, ia melepas kalungnya dan memberikan kepadanya. Dan dia disibukkan oleh sepotong permen pemberiannya. Lalu, wanita itu bergegas pergi ke mobilnya dan pulang dari aula ke rumahnya. Dan ketika dia berbaring di tempat tidurnya, untuk pertama kalinya ia merasakan perasaan bersalah. Setelah tidur beberapa menit, Asjan menemuinya dalam mimpi sambil menangis, lalu berkata, "Di mana kalungku? Ayahku telah memukulku begitu banyak. Tolong kembalikan kepadaku." Gadis itu bangun dari mimpinya yang mengerikan, lalu menengok ke kanan dan kirinya. Dan atas apa yang ia rasakan dan apa yang ia deritakan, ia memutuskan menghentikan praktik pencurian untuk sementara waktu sampai ia kembali nyaman. Tetapi, Asjan mendatanginya lagi 2 hari setelah mimpi itu. Dan terulang lagi dari apa yang telah terjadi seperti mimpi pertama pada hari itu. Maka mimpinya itu membuatnya panik ketakutan dan menimbulkan kekhawatiran yang parah. Sehingga dia membenci hidupnya. Dari sana ia merasakan beratnya kejahatan yang sudah dilakukan olehnya. Lalu memutuskan untuk bertaubat dan berhenti mencuri perhiasan anak-anak saat pesta pernikahan. Karena anak piatu itu, dia telah memutuskan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah ketika ia berdiri di tangannya yang maha kuasa. Dan untuk pertama kalinya, dia berdoa dan memohon ampun darinya. Setelah dia terbebas dari uang terlarang kecuali kalung Asjan, dia mencarinya berhari-hari dan berbulan-bulan, sampai dia ingat nama sekolahnya. Maka ia pergi ke tempat Asjan sekolah yang bernama sama seperti yang Asjan sebutkan pada saat itu. Hingga ia dapat menemuinya dan mengembalikan kalungnya. Juga memberinya beberapa hadiah. Setelah itu, ia sukarela membantu di lembaga-lembaga yatim piatu dengan harapan agar Allah menerima taubatnya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dikisahkan, di suatu negeri ada sebuah gudang yang mana di atasnya terdapat apartemen yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Pada suatu malam di dalam apartemen, ada seorang wanita yang sedang tertidur, seorang bayi yang berada di dekapannya, lalu dua putrinya yang masih kecil ikut tidur di sampingnya. Dan ada juga ibunya yang sudah renta, sedangkan suaminya tidak ada karena urusan pekerjaan. Tiba-tiba, sang wanita terbangun pada tengah malam karena mendengar adanya teriakan dan juga keributan. Ternyata telah terjadi kebakaran di bagian bawah gedung-gedung itu. Petugas pemadam kebakaran meminta semua orang untuk mengevakuasi diri dengan cara naik ke atas atap. Jika tidak, maka semua orang yang ada di apartemen akan tewas terbakar. Lalu sang wanita membangunkan kedua putrinya dan memintanya untuk naik ke atap. Mereka pun mematuhi ibu mereka untuk naik ke atas atap. Setelah itu, sang wanita terjebak dalam situasi yang sangat sulit, di mana dia melihat anaknya yang masih bayi, serta ibunya yang sudah renta dan sama-sama tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal saat itu api sudah menjalar ke seluruh apartemen. Dia pun bingung untuk mengambil keputusan. Lebih baik mengedepankan bakti pada ibu lalu membawa ibunya, atau memilih jiwa keibuannya lalu pergi menggendong bayinya. Maka dengan cepat sebelum terlambat dia memutuskan untuk memulai pada ibunya terlebih dahulu dan meninggalkan si bayi. Wanita itu menggendong ibunya untuk naik bersamanya ke atas gedung dengan harapan bahwa waktu dapat berkompromi dengannya agar dia bisa pergi kembali ke apartemennya untuk menolong bayinya. Bergegaslah sang wanita untuk naik bersama ibunya. Tidaklah ia menaiki beberapa anak tangga melainkan api menjalar ke apartemennya dan masuk ke tempat putranya yang masih kecil, sehingga melahap apartemen dan semua yang ada di dalamnya. Hatinya tercabik-cabik sembari meneteskan air mata, lalu melanjutkan pendakiannya ke atap gedung. Lalu, ia meletakkan ibunya dan duduk menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Sebab, anaknya yang tewas dilahap oleh api yang mana ia tidak bisa menyelamatkannya. Wanita ini terus menangis sampai api benar-benar padam. Semua orang bergembira kecuali wanita yang malang ini. Saat fajar perlahan terbit, tim penyelamat mengumumkan bahwa ada seorang bayi yang terselamatkan masih hidup dengan rahmat Allah dan belas kasih-Nya. Maka sang wanita berlari ke tim penyelamat dan betapa terkejut dan gembiranya ketika dia menemukan bahwa anaknya masih hidup sambil tersenyum riang padanya. Maka dia langsung sujud syukur kepada Allah dan memujinya atas belas kasih-Nya. Seketika orang-orang di sana menangis terharu dibuatnya dan berkata, sesungguhnya itu adalah balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.